Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang resep sehat untuk para pejuang gangguan asam lambung. Tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan kebenaran yang paling benar. Gini, resep sehat untuk pejuang gangguan asam lambung sebenarnya balik-balik lagi tentang 3P. Tentang 3P, balik-balik lagi tentang 3P. Cuman kadang sebagian para pejuang gangguan asam lambung tidak paham atau tidak tahu apa saja sih 3P. Tidak tahu banyak tentang 3P. Yang tahunya cuma sedikit doang, secuil dua cuil doang. Ketika hanya menerapkan secuil dua cuil doang ya maka untuk sembuh dari gangguan asam lambung ia masih kurang. Jadi kali ini saya akan sedikit membedah tentang 3P untuk para pejuang gangguan asam lambung. Langsung saja, yang pertama adalah, yang nomor satu adalah kita harus ridho, kita harus terima. Kita harus terima apa yang ditakdirkan Allah untuk kita, dan salah satunya adalah kita mengalami gangguan asam lambung itu. Kita harus terima, kita harus ridho. Ketika kita nggak terima, ketika kita nggak ridho, justru yang ada adalah perjalanan kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung akan semakin repot, akan semakin sulit. Jadi memang kita harusnya ridho. Yang nomor dua adalah pikiran kita harus positif dan kita juga harus yakin. Yang biasanya umumnya kita para pejuang gangguan asam lambung pikirannya sering negatif-negatif. Jadi tugas kita salah satunya juga pikiran kita harus positif. Gimana caranya untuk positif? Gini, saya kemarin sudah membahas tentang gimana caranya untuk mengatasi pikiran negatif. Mungkin teman-teman bisa menyimaknya. Dan kita juga harus yakin bahwa kita bisa sembuh. Kita harus yakin. Karena kalau kita nggak yakin, itu juga akan mempengaruhi perjalanan kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung. Akan mempengaruhi juga ketika kita nggak yakin. Jadi kita harus yakin. Yang nomor tiga adalah hindari yang namanya mengeluh. Karena ketika kita suka mengeluh, karena ketika kita sering mengeluh, itu juga bisa menghambat perjalanan kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung. Yang nomor 4 adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sebagian pejuang gangguan asam lambung menganggap bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu nggak ada kaitannya dengan sembuh dari gangguan asam lambung. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi dan saya juga menyimak yang namanya mendekatkan diri kepada Allah sangat ada hubungannya untuk sembuh dari gangguan asam lambung. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah itu kita akan semakin tenang. Ketika kita tenang, semakin tenang maka tentunya kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung akan lebih mudah. Dan gimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Tentunya teman-teman sudah pada tahu, teman-teman bisa menyimak ceramah-ceramah para ustadz, para kiai, para gus yang mungkin sangat bisa ditemukan di YouTube. Yang nomor 5 adalah tidak begadang ataupun hindari yang namanya begadang. Karena ketika kita kurang tidur itu sangat menghambat kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung. Sangat menghambat. Berdasarkan pengalaman pribadi dan saya juga menyimak seperti itu. Ketika kita kurang tidur sangat menghambat kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung. Karena ketika kita kurang tidur, pemulihan gangguan asam lambung itu tidak berjalan dengan maksimal. Jadi sebaiknya kita hindari yang namanya begadang. Kalau terpaksa begadang itu lain cerita, tapi secara umum kita hindari yang namanya begadang. Yang nomor 6 adalah hindari makanan pantangan. Itu sebaiknya juga harus kita perhatikan. Walaupun kedengarannya sepele, hanya makanan doang, hanya makanan saja, tapi ketika kita tidak menghindari makanan pantangan, ya maka perjalanan kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung akan semakin repot, semakin ribet. Jadi sebaiknya kita juga menghindari yang namanya makanan pantangan. Yang nomor 7 adalah kita hindari yang namanya cemas berlebihan, takut berlebihan. Karena selama kita masih cemas berlebihan, selama kita masih takut berlebihan, ya maka kita akan semakin sulit untuk sembuh dari gangguan asam lambung. Jadi salah satu tugas kita yang lainnya yaitu adalah kita hindari yang namanya cemas berlebihan, takut berlebihan. Yang nomor 8 yaitu adalah kita hindari yang namanya was-was. Itu menurut saya juga lumayan penting. Was-was, salah satu contoh misalnya yaitu adalah
kompor tadi sudah saya matikan belum ya? Saya dulu seperti itu. Ketika saya cek ternyata kompornya sudah mati, sesaat kemudian saya was-was lagi. Kompornya tadi saya sudah matikan belum ya? Padahal baru saja saya cek kompornya sudah mati, tapi sesaat kemudian saya sudah begitu lagi, was-was lagi. Dan yang seperti itu harusnya kita hindari. Yang nomor 9 yaitu adalah kita harus cukup minum air putih. Kedengarannya sepele, kedengarannya air putih doang, tapi juga sangat penting. Kalau kita kekurangan air putih, tentunya perjalanan kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung akan semakin ribet juga. Jadi yang namanya cukup minum air putih itu harus kita perhatikan. Yang nomor 10 yaitu adalah kita juga harus melakukan olahraga sesuai kemampuan kondisi kita masing-masing. Kalau kita paksa melebihi kemampuan kita, justru hasilnya nggak akan baik untuk kita para pejuang gangguan asam lambung. Jadi olahraganya sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang nomor 11 yaitu adalah berdoa. Berdoa adalah wajib. Kita harus berdoa. Sebagaimanapun kita berusaha, semaksimal apapun kita berusaha, ketika kita nggak berdoa akan kurang juga. Jadi yang namanya berdoa harus. Dan mungkin teman-teman pejuang gangguan asam lambung yang mungkin sebagian lupa nggak berdoa ataupun nggak keinget yang namanya berdoa, yuk mulai sekarang kita berdoa, minta kesembuhan tentunya. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.